Selamat sore semua. Sore Ibu. Selamat sore, masih semangat. Masih Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Baik juga. Aduh Jamie, Robiansen Jamie. Aduh kayaknya jaringan. Ya, hari ini terima kasih sudah mau bergabung di bimbingan kelompok hari ini. Hari ini kami akan memulai bimbingan kelompok tentang manajemen waktu. Sebelum kita memulai bimbingan kami, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa untuk memulai kegiatan. Siapa yang bersedia? Saya Ibu. Oke. Baik teman-teman Ibu, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Geflim. Ya Ibu. Apa kabar kamu hari ini, Gefli? Kamu muka agak asam-asam sedikit ya? Kurang agak sedikit ini kurang sehat Ibu. Oh, Kemarin ingat. Apa Ibu? Iya, jangan kebanyakan begadang ya. Nanti badan kamu turun tidak ganteng lagi ya. Ya, hari ini kami akan memulai bimbingan kelompok tentang manajemen waktu. Jadi sebelum kita memulai bimbingan kelompok, Ibu akan menjelaskan, kalian nanti akan belajar tentang apa itu manajemen waktu, manfaat manajemen waktu, dan nanti tentang keterampilan manajemen waktu. Sebelum kita memulai bimbingan, Ibu perlu jelaskan asas-asas dalam bimbingan kelompok ini, yaitu yang pertama, asas sukarela. Jadi anak-anak terima kasih sudah sukarela mengikuti bimbingan hari ini. Terima kasih sudah mau bergabung. Dan yang kedua, asas keterbukaan. Jadi anak-anak semua secara terbuka mau menyampaikan pendapat, tidak perlu malu, tidak perlu takut karena kita di sini akan saling bertukar pendapat. Baik. Yang ketiga yaitu asas normatif. Jadi untuk anak-anak yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan, kemudian menyalakan mikrofon untuk bertanya. Apakah sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke. Jadi setelah ini Ibu akan menampilkan screen tentang manajemen waktu. Kalian hari ini aktivitas apa saja selama siang? Baring-baring Ibu. Bagaimana dengan sekolahnya? Tangan Ibu. Lancar jaya. Lancar bermain atau lancar belajar? Lancar bermain. Ibu karena dari begini. Dua-duanya Ibu. Oke, yang sekarang ini Ibu mau bertanya. Sini siapa yang tahu pengertian dari manajemen waktu? Anak-anak? Saya Ibu. Oke, silakan. Siapa yang pernah tahu manajemen waktu itu apa? Silakan. Gefli? Kalau menurut saya Ibu yang saya ketahui manajemen waktu itu mengatur waktu. Selain itu ada lagi yang lain selain mengatur waktu. Oke, sekarang Ibu menjelaskan. Yang pertama itu manajemen waktu itu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Jadi manajemen waktu itu, adik-adik itu mengatur waktu untuk melakukan kegiatan di rumah, walaupun itu pekerjaan, belajar, kegiatan sehari-hari. Jadi nanti dibuat jadwal. Ada yang sini pernah membuat jadwal pekerjaan di rumah, pokoknya pagi buat apa, jam berapa begitu? Ada yang pernah? Pernah Ibu. Saya Ibu. Ada yang pernah, ada yang belum? Iya Ibu. Saya belum Ibu.
Ada yang sudah siapa? Yang pernah. Robiansen Ibu. Saya Ibu. Kamu biasa atur waktunya untuk apa? Saya Ibu. Bisa untuk kerja di rumah ya Ibu. Itu tuh maksudnya yang bagaimana? Atur waktu yang saat pagi mau pergi ke sekolah atau belajar kah? Ya seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi setelah pernah menjadwalkan waktu kegiatan begitu, apa manfaat yang Jamie terima? Ya, saya lebih disiplin Ya, dalam saya lebih disiplin dalam bisa hal membagi waktu mana yang harus diprioritaskan dan prioritaskan dan mana yang tidak Ibu. Oh, baik. Ada yang lain tahu manfaat dari manajemen waktu? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Tidak tahu Ibu. Oke, nanti Ibu akan jelaskan ya. Yang kedua ini tentang manfaat dalam manajemen waktu yang benar. Yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam bekerja. Jadi kalau dengan manajemen waktu itu kita kan sudah tahu apa yang kita merencanakan. Jamie di sini suka bekerja apa, Jamie? bantu orang tua Ibu, kasih makan Bantu ternak, orang tua Ibu, sapu rumah, kasih makan ternak, sapu dan rumah. bersih halaman sekitar rumah Ibu. Kan kalau sudah punya pekerjaan begitu kan sudah tahu waktunya kerja jam berapa, jadi lebih bantu orang tuanya lebih banyak. Tapi ingat belajar juga ya. Iya Ibu, iya Ibu. Iya, jadi meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yaitu yang dimaksud di sini dengan adanya jadwal bekerja, jadwal kegiatan, kita bisa melihat peluang-peluang lain dalam mengisi pekerjaan atau kegiatan di rumah. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Mengapa manajemen waktu yang benar bisa mengurangi kadar stres dan tekanan? Karena jika kita sudah menjadwalkan kegiatan belajar kita, kegiatan-kegiatan pekerjaan kita, maka kita sudah tahu apa yang kita mau kerjakan dan apa yang kita rencanakan, sehingga kita tidak stres. Kan kadang ada yang stres gara-gara tidak merencanakan pekerjaannya. Ada yang pernah seperti itu? Pernah Ibu. Kalau sudah stres karena pekerjaan, besoknya ini harus kumpul, tapi baru mau kerjakan pas hari. Sebenarnya itu harus dijadwalkan dari jauh-jauh hari supaya jangan adanya stres dan tekanan. Yang keempat itu mencapai target dan tujuan. Yaitu jika kita sudah merencanakannya, apa yang harus disiapkan, apa yang kita mau buat, pasti akan mencapai target dan tujuan. Baik anak-anak, ada yang mau memberikan pendapat tentang manfaat lagi dalam manajemen waktu yang benar selain tadi Jamie bilang disiplin, ada lagi yang lain? Saya Ibu, Silakan Gefli. mungkin bisa mengatur Ibu, kegiatan kita bisa lebih terjadwalkan Ibu. Oh iya. Tidak berantakan dalam mengatur Oh iya, kegiatan kita. benar sekali, itu dia namanya terorganisir. Iya Ibu. Ya, itu termaksud nanti di dalam keterampilan manajemen waktu. Ibu akan menjelaskan selanjutnya tentang keterampilan manajemen waktu yang paling penting. Yaitu yang pertama tadi yang dikatakan Gevi, yaitu terorganisasi. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu sudah terorganisasi. Jadi sudah tahu apa yang harus dibuat, kapan dibuat, sehingga terjadwalkan dengan baik. Dan supaya kita juga konsisten dengan waktu. Yang kedua itu prioritas. Dalam keterampilan manajemen waktu yang paling penting yaitu prioritas. Jadi kita tahu hal apa yang kita ingin kerja. Jadi tanggung jawab yang paling besar dulu baru dikerjakan. Jadi sudah ada rencana tujuannya mau apa, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang ketiga itu menentukan tujuan. Menentukan tujuan itu supaya kita memahami tujuan akhir dengan jelas apa yang kita prioritaskan. Tanggung jawab kita yang kita sudah rencanakan itu dalam jadwal itu tahu tujuannya akhirnya kemana dan jelas, sehingga bisa terpuaskan dalam pekerjaan. Yang keempat yaitu komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat
dapat memungkinkan kita untuk membuat rencana dan tujuan dengan jelas bagi orang-orang yang bekerja bersama kita, yaitu contohnya kalau ibu mau melakukan layanan, ibu komunikasikan dengan teman guru ibu supaya adanya komunikasi yang baik, sehingga ada juga planning yang baik di kemudian hari sehingga tidak bertabrakan jadwal kegiatannya. Jadi harus ada komunikasi yang baik dalam manajemen waktu. Yang kelima yaitu perencanaan, yaitu kita merencanakan hal yang matang, yang tadi sudah langkah-langkah dalam kegiatan, apa-apa saja yang harus disediakan, dan hal-hal yang mendukung dalam menjalani kegiatan. Contohnya kalau kalian mau belajar, biasa belajar tuh perlu disiapkan apa-apa saja. Alat tulis, buku, apalagi itu saja, alat tulis, buku, alat-alat praktek itu harus direncanakan untuk menunjang tujuan kita dalam belajar. Itu juga termasuk dalam keterampilan manajemen. Yang terakhir yaitu keterampilan manajemen waktu itu mengendalikan stres. Ketika kita mempraktikkan manajemen waktu yang baik, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita. Menangani stres dengan cara yang positif dapat membantu untuk tetap termotivasi dan kita bekerja sesuai dengan jadwal yang kita sudah buat. Oke, itu adalah beberapa dari keterampilan manajemen waktu yang penting. Jadi ada 6. Yang pertama itu pengorganisasian, kedua prioritas, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat komunikasi, kelima perencanaan, dan keenam mengendalikan stres. Baik anak-anak, sudah mengerti apa itu keterampilan manajemen waktu? sudah Ibu. Yang terakhir yaitu cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen waktu. Yaitu yang pertama, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu kalian harus menetapkan tujuan jangka pendek, yaitu dengan mengidentifikasi sasaran pekerjaan kalian, mana yang lebih spesifik dan harus apa yang mau dilakukan yang paling cepat dan paling membutuhkan. Yang kedua itu atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Jadi kalian harus tandai kegiatan apa yang kalian mau lakukan, itu tandai di kalender. Contohnya mau les jam 4 hari Kamis, itu ditandai dan ditaruh di dalam kalender itu apa-apa saja yang harus disediakan. Yang ketiga itu menempatkan pekerjaan utama lebih dahulu, yaitu sebuah keterampilan yang sulit akan lebih mudah dengan latihan konsisten. Jadi kita konsisten dengan pekerjaan yang lebih utama. Oke anak-anak, sudah mengerti hari ini tentang meningkatkan kemampuan keterampilan manajemen waktu? Sudah Ibu. Oke. Nanti sebentar Ibu akan membagikan LKPD supaya anak-anak bisa mengisi lembarnya. Nanti Ibu ada memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil supaya bisa mengetahui adik-adik sudah mengerti atau belum, dan ada lembar evaluasi nanti Ibu bagikan di grup WA ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Kalau begitu ada salah satu dari kalian yang ingin memberikan pesan-kesan sebelum kita mengakhiri bimbingan hari ini? Mariani atau Vincentia, siapa yang ingin? Silakan memberikan pesan-kesan dari bimbingan kita hari ini. Silakan. Kesan dari saya mendengarkan materi pada hari ini, Ibu, saya bisa
agar kegiatan saya sehari-hari bisa sesuai dengan jadwal atau waktu jadwal yang sudah sebelumnya. dibuat sebelumnya. Ada yang lain lagi? Tidak ada, Ibu. Ya, nanti di LKPD itu nanti Ibu ada minta kalian untuk menyusun waktu kalian jadwal kalian selama hari Senin sampai hari Sabtu. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan memeriksanya. Jadi kegiatan kita hampir berakhir. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih telah bergabung di bimbingan kita hari ini. Semoga adik-adik lebih konsisten dalam menjalani kegiatan-kegiatan, jangan lupa belajar dan menjalani kegiatan itu sesuai apa yang adik-adik rencanakan. Good luck untuk hari ini, good luck untuk semua. Sebelum kita berpisah, teman-teman ada yang memimpin doa, silakan. Saya Ibu. Oke, silakan. Saya Ibu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jamie, terima kasih untuk semua. Selamat sore, salam semangat. Sore, Ibu. Salam semangat juga, Ibu. Oke, selamat sore.